SPSS kita bener nggak ini? Kok dia nggak muncul ya? Nah, nggak muncul deh ini saya. Nah. Oke, nah kalian udah buka ini ya, Udah, Bu. teman-teman? Udah. Nah, ini nama-nama variabel kita tadi, tapi ini bahasa Inggris. Ini benar nggak ya LBW 189? Kalau nggak ya udahlah, kita pakai ini aja. Nah, tolong kalian hapus dulu yang 14 dan 15. Bisa ya cara menghapus, mendelete-nya, klik kanan. Nah, laptop saya udah mulai error. Clear. Saya kehapus variabel tersebut. Pelan-pelan, Bu. Clear. Kanan clear. Tinggal di save aja. Yang nomor 14, Bu. Ya, 14 dan 15. Oh, 14, 15. Ya. Habis itu di-save ya, Bu? Save aja. Bu, cara ngapusnya tadi gimana, Bu? Klik kanan, terus clear. Klik kanan. Clear. Yang lain kalau nggak ngerti tolong tanya ya teman-teman, karena saya nggak bisa ngontrol nih kuliah online ini. Jadi nanti kalau kalian Nggak enak ya, Bu? iya, kan kemarin kita rencananya mau duduk per kelompok gitu kan di kelas. Jadi ketahuan mana yang nggak ngerti. Ya, semoga aja sebelum bulan puasa udah hilang. Kayaknya enggak deh. Ih, Ibu jangan kayak gitu. Soalnya masih iceberg fenomena. Pelacakannya udah susah. Udah semua? Ibu Sudah, bisa Bu. dihapus. Oke. Nah, ini nama-nama variabel kita ya teman-teman. Yang ID itu nomor respondennya saja. Low birth weight itu berat bayi lahir. Jadi udah dia kategorikan nih. Ya, nanti kalian bisa lihat value-nya, cek. Oh ya, dia kasih kode yang 0 itu lebih besar dari 2.500 gram, 1 itu kecil dari 2.500 gram. Ya. Nah, di sini ada variabel age, usia ibu, berat badan ibu, rasnya si ibu, paham ya? Ini dia orang luar nih ceritanya, white, black, and other. Kemudian ada status merokok, tidak merokok, dan merokok. Nanti ini sangat tergantung dengan teman-teman ya, penelitiannya apa. Kalian mau lihat, oh ya merokoknya, jumlah rokoknya, atau cukup dengan merokok dan tidak merokok saja. Kemudian ini apa sih tadi? PTL, riwayat melahirkan prematur. Kemudian ada riwayat hipertensi, ada ya, ada tidak, ada ya. Nah, ini dia udah konsisten kan? Kemarin saya pernah bilang kan, kalau kalian mau bikin kategori, misalnya nih, si 2.500 ini baik kan? Dia bukan faktor risiko nih, bukan outcome positif, tapi yang negatifnya. Makanya contohnya, ketika di perilaku merokok, yang 0 itu kan dia bilangnya tidak. Berarti nanti tabel 2 kali 2-nya akan ketemu disease negatif dengan exposure negatif. Paham ya, teman-teman? Ya, Oke, Bu. masih ingat ya? Oke. Jadi itu harus konsisten. Kalau kalian mau melihat faktor risiko, maka ini nanti kodenya harus dibalik. Ya. Jadi si nolnya itu yang ini, yang apa? Yang 2.500, yang kurang dari 2.500, yang satu itu yang jadi lebih dari 2.500. Dan semuanya kalau kalian mau lihat faktor risiko, maka tabel 2 kali 2-nya disease positif, disease negatif, exposure positif, exposure negatif.
Nanti itu saya jelasin di analisis bivariat. Nah, sekarang kita udah cek nih. Ini nama-nama variabelnya, ini nanti value-nya. Value ini yang diisi adalah ketika dia dalam bentuk kategorik. Ya, kenapa sih ini none gitu kan? Age of mother, karena dia skala. Jadi numerik gitu. Jadi nggak perlu kalian bikin kategorinya apa. Oke? Nah, ini untuk di variable view itu untuk melihat si data template-nya kita. Nah, kemudian data view. Kita mau ngelihat nih, oh ini udah ke input nih semuanya. Ini hasil yang kita entry kemarin. Misalnya gitu ya. Nah, kita mau analisis univariat dulu yang siapa? Low aja dulu ya. Yang berat bayi. Kita lihat frekuensi. Kemudian mau analisis ini. Low birth weight. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini statistiknya. Ini karena data kita itu dalam bentuk apa sih namanya kategorik, maka ini kan nggak perlu mean, median, perlu nggak? Nggak kan? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nggak perlu ya, nilai minimum, nilai maksimum ini nggak perlu. Kenapa? Karena nanti kan yang keluar hanya persentasenya saja. Kurang dari 2.500 dan lebih dari 2.500. Jadi ini nggak perlu. Kemudian kita mau pakai chart. Kalau kalian mau pakai chart, silahkan. Chart ini diagram ya. Ada bar, ada pie, ada histogram. Nah, kalau misalnya mau pakai pie, silahkan klik pie chart. Ya, ini frekuensi. Misalnya kita coba dulu aja. Ini format, ini nggak perlu. Stylenya nggak perlu juga. Nah, kita coba klik OK. Ini kayaknya mau mati ya, 7 menit lagi. Nanti saya kirim ID-nya lagi. Bu, jelasin yang Ibu, saya statistik dong. ketinggalan. Kenapa ini kok punya saya nggak muncul ya? Iya, Bu, ketinggalan. Bu, ulang dari analyze dong, Bu. Ya, analyze, Bu. Oh, oke. Keluar-keluar terus, Bu. Kok hilang Nah, warnanya? apa? Nggak ada Udah muncul gambarnya. belum? Warna biru, biru laut. Udah ada, Bentar. Bu. Udah ya. Udah Ini ada, Bu. analyze frekuensi. Udah. Udah. Nah, nanti pilih variabel yang mau kalian analisis. Ini nggak perlu, sebenarnya sih nggak perlu satu-satu ya. Kalau kalian mau analisis semua boleh, tapi karena ini saya ngejelasin di kelas, saya pilihnya satu dulu. Oke ya. Nah, ini dipindahkan ke variabelnya. Ke kanan. Paham ya? Nah, kemudian kita mau lihat nih, perlu nggak sih statistik ini isinya apa nih? Nah, ada ini. Kira-kira, kita kan udah lihat nih tadi, si data kita atau si variabel kita yang low birth weight tadi itu jenis datanya numerik atau kategorik? Numerik. Kategorik. Nah, kalau kategorik itu kan nggak perlu nih sentral tendensinya, mean, median, nggak perlu kan? Iya. Karena kan nanti rata-ratanya ya dan tidak aja gitu. Jadi ini nggak perlu kita klik. Yang ini juga nggak perlu kan? Mau ada range paling 1 dan 2. Nilai minimum ya 1, nilai maksimum 2, nggak ada maknanya gitu. Jadi nggak perlu kita klik. Oke? Oke. Nah, kita lanjut. Ini chart. Chart itu misalnya kalau kalian mau pakai diagram. Tapi sebenarnya kalau si SPSS ini dia nggak bagus gitu. Jadi mending pakai Excel kalau kalian mau menyajikan data dalam bentuk diagram. Tapi kalau mau coba boleh. Nih ya, saya coba pakai pie chart. Karena ini yang paling bagus kan, karena dia cuma ada 2 pilihan. Ya. Oke, kita continue. Udah? Bisa ngikutin? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Yang lain ini nggak ada. Format, style, bootstrap ini nggak ada. Tinggal oke. Oke. Bentar ya, ini punya saya berhenti. Jadi saya pilih lagi screen. Mana dia?
Nah, udah muncul? Udah, Bu. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, Ibu. validnya apa? Nggak jadi, udah muncul. Iya, dia agak lama biasanya karena tadi kita munculin gambar ini nih. Ya, nah, nih valid berarti oke ya, nggak ada data kita yang missing nih. Karena sebenarnya kita di awal tuh harusnya udah mastiin kalau nggak ada yang nggak ke input gitu ya. Nah, jadi ada 189 responden. Nah, dari 189 responden itu kita bisa dapat nih hasilnya, nih frekuensinya. Ada 130 responden yang berat lahirnya lebih dari 2.500 gram atau 68,8%. Ya, yang kurang dari 2.500 gram itu ada 59 orang atau 31,2%. Paham ya, teman-teman? Nah, ini totalnya 189, 100%. Oke, valid. Validnya udah 100%. Oke ya. Nah, kalau kalian menyajikan data pakai si pie chart, dia akan muncul kayak gini. Jadi kalau menyajikan data yang dalam bentuk dua kategori itu enaknya pakai ini aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa bilang nih, oh ya sebagian besar responden dalam penelitian ini berat lahir bayinya lebih dari 2.500 gram. Nah, ini sebenarnya kurang menarik ya. Kalian bisa pakai si Excel. Oke, kira-kira untuk yang kategori bisa ya, teman-teman? Iya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Insya itu Allah. gampang aja sih sebenarnya. Nah, yang penting nanti ketika di laporan jangan di copy paste ini. Ini bisa aja nih kalian copy paste. Tapi nanti bikin tabel baru ya di laporan kalian atau di Word. Cukup ini saja dan ini. Kemudian jangan lupa interpretasi. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini 2 menit lagi mati nih. Nah, misalnya analyze, saya mau analisis yang variabel siapa ya? Umur ibu aja ya. Ini udah, kalian udah bisa ngikutin? Analyze lagi frekuensi, deskriptif frekuensi. Udah masuk ke sini? Yang mana, Bu? Udah, Ulang. Bu. Ya. Oh, Yang analyze lain lagi. udah? Frekuensi. Age of mother ya, karena itu yang numerik. Age of mother. Oke, dipindahin sudah. Udah, Bu. Oke, statistiknya. Nah, ini kan karena kita udah tahu nih, tadi kita cek kalau usia ibu itu, berat ya, berat ibu ya? Usia, Bu. Oh, age ya, usia ya. Usia Iya. ibu, nah itu kan dalam bentuk numerik. Nah, jadi kan kalau dalam bentuk numerik kita mau lihat nih, berapa sih rata-rata usia ibu dalam penelitian kita? Jadi klik, min. Oke, median boleh. Kemudian nilai maksimum, nilai minimumnya berapa nih? Usia minimum si ibu, usia maksimum si ibu. Standar deviasinya berapa? Oke. Kita klik continue. Nah,